Halo semua, selamat datang kembali di channel Basic Science. Di video kali ini, kita masih tetap akan membahas tentang ikatan kimia, namun sudah membahas bagian yang keduanya atau melanjutkan bagian yang video yang pertama. Nah, dalam video ini kita akan fokus membahas bagaimana sih caranya kita untuk menuliskan suatu struktur Lewis dari molekul atau senyawa tertentu yang sudah lebih kompleks. Di video yang pertama, saya sudah menyinggung tentang struktur Lewis ini, namun baru membahas mengenai bagaimana menggambarkan struktur Lewis untuk senyawa yang sederhana, senyawa yang mungkin hanya terdiri atas 2 jenis atom, ya kan? Misalkan yang kemarin saya ingat kita sudah membahas bagaimana sih menggambarkan struktur Lewis dari senyawa misalkan NH3. Nah, NH3 ini kan hanya terdiri atas 2 jenis atom, yaitu N dan H, sehingga begitu mudah kita untuk menuliskan struktur Lewisnya. Atau struktur Lewis yang hanya terdiri atas 2 atom saja, itu bahkan lebih mudah lagi. Tapi bagaimana kalau kita menggambarkan struktur Lewis dari senyawa atau molekul yang sudah lebih kompleks, misalkan saja sudah memiliki 3 jenis atom atau lebih dari itu? Bagaimana kita menggambarkan struktur Lewisnya? Nah, untuk bisa menggambarkan struktur Lewis bagi senyawa-senyawa seperti itu, kita harus memperhatikan ada beberapa persyaratan dasar, dan harus diingat bahwa persyaratan dasar ini pun berlaku untuk senyawa yang sederhana. Oke, jadi ini berlaku secara umum untuk bagaimana kita bisa menuliskan struktur Lewis dari suatu senyawa atau molekul. Persyaratan dasar ini perlu kalian pahami, kalian ingat, agar supaya nanti ketika menuliskan struktur Lewis bisa menuliskannya dengan baik dan benar, seperti itu. Nah, apa saja persyaratan dasarnya? Persyaratan dasarnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, yang perlu diingat bahwa semua elektron valensi dari atom-atom yang berada pada struktur Lewis itu harus dimunculkan dalam struktur Lewis tersebut. Oke? Jangan sampai ada kalian tertinggal. Biasanya kita menggambarkan dari sejak SMA itu struktur Lewisnya kebanyakan itu tertinggal pasangan elektron bebasnya yang biasanya kalian tertinggal menuliskannya. Padahal aturannya harus dituliskan semuanya, gitu ya. Jadi semuanya itu harus dituliskan, baik yang pasangan elektron bebas maupun yang pasangan elektron yang terikat atau yang terlibat dalam ikatan. Itu yang harus kalian perhatikan. Yang kedua, biasanya, nah berarti kalau ada kata awal biasanya ini berarti bisa saja ada pengecualian tertentu. Tapi biasanya atau umumnya semua elektron dalam struktur Lewis itu harus berpasangan. Biasanya ya, ingat biasanya berarti ada juga kasus pengecualian yang tidak berpasangan. Tapi pada umumnya semua elektron dalam struktur Lewis itu harus berpasangan. Selanjutnya, biasanya setiap atom akan mencapai oktet elektron pada kulit terluarnya, yaitu jumlahnya 8, elektron valensinya 8 biasanya. Dan pengecualian untuk hidrogen 2 elektron pada kulit terluarnya atau mengikuti aturan duplet. Oke, biasanya seperti itu. Tapi nanti kita juga akan temukan, tapi belum akan dibahas sekarang, ada pengecualian dalam aturan oktet. Oke, tapi itu belum menjadi fokus pembahasan di video ini. Selanjutnya, ada kalanya. Berarti kalau ada kalanya begini kan tidak selalu ya. Ada kalanya, jadi kadang-kadang juga dalam situasi tertentu ikatan kovalen ganda itu diperlukan. Jadi maksudnya kovalen ganda kita sudah belajar di video yang pertama kan, bisa ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Jadi ada kalanya diperlukan juga adanya ikatan kovalen ganda. Jadi tidak selamanya harus ikatan tunggal melulu. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian ikatan kovalen ganda itu biasanya terbentuk paling mudah pada atom-atom sebagai berikut: C, N, O, P, dan S. Jadi kelima atom ini memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen ganda, baik ikatan kovalen rangkap 2 maupun ikatan kovalen rangkap 3. Oke? Seperti contoh yang karbon itu bisa membentuk ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Kalau N, biasanya dia membentuk rangkap 3. Biasanya. O biasanya membentuk rangkap 2. P bisa 3, bisa 2, S juga seperti itu. Jadi ini yang harus kalian perhatikan ya, untuk bisa membantu kalian dalam menuliskan struktur Lewis ketika kalian tahu persyaratan dasar ini. Oke? Semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Kita akan bahas mengenai struktur kerangka. Apa itu struktur kerangka? Nah, jadi teman-teman, lazimnya atau umumnya
titik awal yang harus kita lakukan dalam menuliskan struktur Lewis itu adalah dengan menetapkan yang namanya struktur kerangka. Apa itu struktur kerangka? Struktur kerangka itu adalah suatu struktur di mana semua atom dalam struktur tersebut kita susun berdasarkan urutan pengikatannya satu sama lain. Jadi disusun berdasarkan urutannya, urutan pengikatannya. Gitu, itu yang namanya struktur kerangka. Oke, jadi langkah paling awal dalam menuliskan struktur Lewis, kita buat dulu struktur kerangkanya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, dalam struktur kerangka dengan lebih dari 2 atom. Jadi kalau struktur kerangka hanya terdiri atas 2 atom, ya gampang kita membuatnya. Pasti kalau 2 atom itu pasti akan ada satu yang di kiri, satu yang di kanan, karena hanya 2. Tapi kalau dia sudah 3 atom, sudah lebih dari 2 atom, misalkan 3, 4, dan seterusnya, kita perlu membedakan yang namanya atom pusat dan atom terminal atau atom ujung. Atom pusat biasanya posisinya ada di tengah, sedangkan atom terminal biasanya posisinya yang mengapit, yang ada di ujung, gitu ya. Jadi kalau ada 3 atom, misalkan lebih dari 2, misalkan 3, berarti harus ada atom yang ada di tengah dan ada 2 atom yang mengapit atom di tengah tersebut. Jadi atom yang di tengah itu yang namanya atom pusat, dan atom yang ada di ujung kanan kiri itu yang namanya atom terminal atau atom ujung. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, atom pusat itu terikat pada 2 atau lebih atom. Benar ya? Karena kalau dia hanya terdiri atas 2 atom saja, tidak ada atom pusat di situ. Hanya ada atom sebelah kanan dan kiri. Tapi kalau dia sudah lebih dari 2, pasti akan ada atom pusat dan dia akan mengikat minimal 2 atom. Atau lebih, gitu kan? Mengikat kiri dan kanan, kan dia ada di tengah, ya kan? Bisa saja dia mengikat kiri kanan atas bawah, bisa juga begitu. Tapi minimal 2 atom yang akan dia ikat, ya kan? Sedangkan atom terminal atau atom ujung, dia hanya terikat pada 1. Ya benar, karena dia kan hanya posisinya di ujung. Sehingga tentu dia hanya mengikat berikatan dengan 1 atom, tidak mungkin ada 2. Seperti itu ya, karena dia posisinya ada di ujung. Jadi itu juga yang perlu diingat. Kemudian, ini ada contoh bagaimana kita menuliskan struktur kerangka dari senyawa etanol. Rumus kimianya kan CH3CH2OH. Bagaimana kita menuliskan struktur kerangkanya? Nah, pada struktur ini kita bisa melihat bahwa yang menjadi atom pusatnya adalah atom C yang jumlahnya ada 2 dan 1 atom O. Sedangkan H ini, H yang ini, dan yang ini, dia posisinya itu sebagai atom terminal. Oke, jadi bagaimana kita menggambarkannya? Kira-kira struktur kerangkanya jadi seperti ini. Ya? Jadi ini kan CH3, yang ini CH3. CH2 ini CH2. OH yang ini OH. Jadi yang menjadi atom pusat adalah C dan O yang ada di tengah. Sedangkan yang menjadi atom terminal adalah atom-atom H yang mengelilinginya. Seperti itu. Oke? Mudah kan ya? Mudah, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, ada beberapa fakta tambahan yang perlu juga kalian ingat dan pahami berkaitan dengan atom pusat, atom terminal atau atom ujung, dan struktur kerangka. Apa itu? Berikut ini akan dibahas. Yang pertama yang perlu diingat adalah atom hidrogen. Atom hidrogen itu selalu, kalau ada kata selalu, ya berarti di mana-mana selalu seperti itu. Mau di jenis senyawa atau molekul seperti apa, kalian pasti akan temukan bahwa hidrogen, atom hidrogen selalu merupakan atom terminal atau atom yang ada di ujung. Ya, seperti struktur ini kan kalian bisa lihat bahwa H itu selalu ada di ujung. Di ujung, nggak pernah dia ada di tengah. Berperan sebagai atom pusat, pasti dia ada di ujung. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, atom pusat umumnya itu adalah atom dengan harga atau nilai elektronegativitas terendah. Kita belajar kemarin mengenai elektronegativitas kan di video sebelumnya. Jadi dalam hal menentukan atom pusat, lihat saja mana dari beberapa opsi ini yang memiliki harga elektronegativitas terendah, berarti dia yang menjadi atom pusatnya. Umumnya seperti itu. Oke, selanjutnya atom karbon itu selalu, jadi kalau sudah ada kata selalu, pasti itu seperti itu. Selalu merupakan atom pusat. Oke,
Jadi atom karbon selalu merupakan atom pusat. Kita tidak akan pernah dapati di mana karbon itu adalah atom ujung. Kecuali senyawanya memang hanya terdiri atas dua atom, misalkan C dengan O, membentuk karbon monoksida. Yang nggak ada atom pusat di situ kan, pasti atom karbonnya ada di ujung sebelah kiri dan O-nya di ujung sebelah kanan, kan seperti itu. Oke, jadi aturan ini berlaku untuk senyawa yang sudah lebih kompleks, bukan tentu hanya terdiri atas dua atom saja. Oke, selanjutnya yang perlu diingat, pengecualian. Ya, jadi ini kecuali untuk sejumlah besar molekul organik yang dalam bentuk rantai. Ya kan? Untuk sejumlah besar molekul organik seperti dalam bentuk rantai, baik molekul atau dalam bentuk ion poliatomik, umumnya itu mempunyai struktur yang kompak dan simetris. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Ini ada dua contoh, tapi menunjukkan jumlah molekul yang sama, ya, untuk menunjukkan molekul yang sama. Yang di kiri dan yang di kanan. Kenapa di kiri dinyatakan salah? Struktur kerangkanya dibuat seperti ini, ternyata salah. Yang ini benar. Karena seperti ini persyaratannya. Biasanya itu strukturnya harus kompak dan simetris. Jadi kalau kita struktur kerangka yang kita tuliskan seperti ini salah. Karena dia tidak kompak, tidak padat, dan tidak simetris. Sedangkan kalau ini kan terlihat. Yang benar adalah ternyata P harus mengikat 4O. Kemudian H sebagai atom terminal harus ada di ujung-ujungnya. Ini ternyata yang benar daripada yang ini. Gitu ya. Karena ini dianggap tidak kompak ya. Tidak kompak. Sedangkan ini ya lebih dianggap sebagai struktur yang kompak dan simetris. Oke, jadi kira-kira seperti itu beberapa fakta tambahan yang perlu juga kalian ingat dan perhatikan dan pahami. Oke, semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, pembahasan contoh soal untuk lebih membuat kita lebih paham bagaimana menuliskan struktur Lewis, kita bahas dulu bagaimana sih strategi atau aturan yang perlu kita terapkan dalam kita menuliskan suatu struktur Lewis. Oke. Nah, di sini saya akan bahas ada 6 tahapan strategi yang perlu kalian ingat. Ini saya sarankan ini kalau bisa diingat, dihafal. Selain dihafal, dipahami ya. Dihafal dan dipahami agar supaya ketika kalian bisa menghafal dan memahami 6 tahap ini, maka struktur Lewis jenis apapun kalian akan dengan mudah bisa mengerjakannya. Gitu ya. Oke, kita bahas. Apa saja sih strateginya? Yang pertama, kita harus menentukan total banyaknya elektron valensi yang harus muncul dalam struktur. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan total banyaknya elektron valensi yang harus muncul dalam struktur. Oke? Nanti di contoh soal pasti Anda akan lebih paham maksud dari tiap tahapan ini. Mungkin awalnya masih bingung ini maksudnya apa. Nanti kita akan bahas itu di contoh soal. Yang kedua, identifikasilah mana yang termasuk atom pusat dan mana yang atom terminal. Oke? Jadi dari senyawa atau molekul itu, pertama kita tentukan banyaknya elektron valensi yang harus ada dalam struktur. Kedua, kita harus identifikasi mana sih dari senyawa itu yang masuk dalam atom pusat dan mana yang atom terminal atau atom ujung. Setelah itu, langkah ketiga adalah tuliskan struktur kerangkanya, struktur kerangka yang masuk akal. Oke? Kemudian setelah sudah tuliskan struktur kerangka yang masuk akal, jangan lupa menghubungkan atom-atom tersebut pada struktur kerangka tersebut dengan ikatan kovalen tunggal dengan satu garis itu. Garis tunggal yang mewakili, satu garis itu mewakilikan 2 elektron atau satu pasang elektron. Kemudian langkah yang selanjutnya, untuk setiap ikatan pada struktur kerangka, kurangkan 2 dari total banyaknya elektron valensi. Jadi kalau ikatannya ada 2, berarti yang perlu dikurangkan adalah 2 kali 2, 4. Kan ini kalau setiap berarti kan 1. Kalau tiap satu ikatan kurangkan 2. Berarti kalau ada 2 ikatan kurangkan 4, 2 kali 2. Dan begitu seterusnya. Dari keseluruhan total banyaknya elektron valensi yang ada. Nanti juga kalian akan lebih paham di contoh soal ya. Selanjutnya, dengan elektron valensi yang tersisa, jadi ketika sudah dikurangkan di tahap yang keempat, dan masih ada elektron valensi yang tersisa,
Pertama-tama lengkapi oktet untuk atom terminal atau atom di ujung. Lalu sedapat-dapatnya lengkapi oktet untuk atom pusat. Jika masih terdapat cukup elektron valensi yang tersisa untuk melengkapi oktet bagi semua atom, maka struktur yang ditulis ini sudah memenuhi struktur Lewis. Tetapi pun ternyata dia sudah tidak cukup, jadi ternyata masih ada tertinggal satu atau lebih atom pusat dengan oktet yang tak lengkap atau yang belum lengkap. Setelah kita lakukan langkah yang kelima, caranya adalah kita pindahkan elektron valensi pasangan bebas atau elektron yang tidak berikatan, tidak terlibat dalam ikatan, dari satu atau lebih atom terminal atau atom yang di ujung untuk membentuk ikatan kovalen ganda dengan atom pusat. Ikatan kovalen gandanya pun tergantung, ya bisa rangkap 2 atau rangkap 3, tergantung situasinya. Sudah memenuhi aturan oktet kah atau belum? Kira-kira seperti itu. Nah, 6 tahapan ini tentu kalau baru dibahas seperti ini kalian pasti masih bingung. Bisa saja masih bingung, ini maksudnya apa? Jadi untuk lebih memahami ini, kita akan langsung membahas contoh soalnya. Oke? Bagaimana menuliskan suatu struktur Lewis dari senyawa atau molekul tertentu. Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan memberikan contoh dulu bagaimana kita menentukan total banyaknya elektron valensi dalam suatu senyawa atau molekul. Ya kan? Jadi misalkan ini ada molekul netral CH3CH2OH, ini kan etanol. Nah, bagaimana kalau diminta kita menentukan total banyaknya elektron valensi dalam molekul ini? Nah, jadi maksudnya total banyaknya elektron valensi adalah dari semua atom yang ada yang menyusun molekul ini, kita jumlahkan semua elektron valensinya. Itu maksudnya ya. Jadi misalkan ini kan, yang molekul CH3CH2OH. Di sini atom C-nya ada 2. Kemudian atom H-nya ada 3 tambah 2 tambah 1, ada 6. Dan atom O-nya ada 1. Ya kan? Nah, kemudian kita mulai jumlahkan lah. Kalau C itu elektron valensinya kan 4. Sedangkan dia ada 2 atom, berarti 4 dikali 2, 8. Ya kan? Jadi 8 elektron valensi untuk atom C. Sedangkan H itu ada 6. Dan elektron valensi dari H itu 1. Berarti totalnya ada 6 kali 1, 6. Ya kan? Jadi ada 8 untuk C, 6 untuk H. Nah, selanjutnya untuk O, karena dia hanya 1 dan elektron valensi dari O itu 6, berarti ada 1 kali 6, 6. Berarti totalnya kita jumlahkan, total banyaknya elektron valensi dari molekul ini adalah 8 untuk C, 6 untuk H, ditambah 6 untuk O. Totalnya ada 20 elektron valensi. Jadi 20 elektron valensi ini adalah total keseluruhan elektron valensi yang ada dalam molekul CH3CH2OH atau molekul etanol. Seperti itu teman-teman ya. Mudah kan? Nah, contoh yang kedua, tadi ini adalah molekul netral. Sekarang bagaimana kalau dia dalam bentuk ion poliatomik, baik ion negatif maupun ion positif, seperti apa? Nah, kita sudah belajar di video-video sebelumnya bahwa kalau suatu ion muatannya negatif, itu berarti dia menangkap elektron, iya kan? Sedangkan kalau dia muatannya positif, berarti dia melepaskan elektronnya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana total banyaknya elektron valensi, berarti untuk yang misalkan ini ion poliatomik PO43- untuk ion yang negatif, berarti kita hitung dulu berapa elektron valensi dari P dan O yang sebanyak 4, baru kita kurangkan dengan kita tambahkan dengan 3 elektron valensi. Karena pengertian negatif itu berarti dia menangkap elektron. Seperti itu. Karena muatannya 3- berarti dia menangkap 3 elektron, sehingga kita harus tambahkan dengan 3. Jadi di sini P kan elektron valensinya 5. Jadi ada 5 untuk P. Kemudian O elektron valensinya ada 6. Sedangkan O itu ada 4 jumlahnya. Berarti kan 6 kali 4 jumlahnya 24. Berarti 5 tambah 24 ditambah dengan 3. 3 ini adalah muatannya ini 3- yang menandakan kalau 3- berarti menangkap 3 elektron. Sehingga 5 tambah 24 tambah 3 totalnya 32 elektron valensi untuk ion poliatomik PO4 3-. Oke? Seperti itu teman-teman, mudah kan ya? Nah, yang terakhir untuk ion poliatomik NH4+ ya sama. Kita hitung dulu yang NH4.
Kemudian plus ini kan menandakan dia melepas, berarti kan plus 1, dia melepaskan 1 elektron, berarti dikurang dengan 1. Sehingga kalau N itu elektron valensinya 5, N itu elektron valensinya 5, H itu elektron valensinya 1, karena H ada 4, berarti ada 4, berarti 5 tambah 4 dikurang 1, karena muatannya plus 1, melepas 1 elektron. Berarti 5 tambah 4 kurang 1, totalnya adalah 8 elektron valensi untuk ion poliatomik NH14. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman yang perlu diingat. Jangan lupa ya, jangan sampai kebalik. Minus nanti dikira melepas, kemudian plus dikira menarik, nanti kebalik ya. Jadi yang benar adalah kalau dia minus berarti dia menangkap atau menarik elektron, sedangkan kalau plus itu dia melepas elektron. Oke, berarti kalau dia minus berarti harus ditambah. Berarti kalau dia plus berarti harus dikurang sesuai dengan berapa jumlah muatan yang menandakan jumlah elektronnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Mari kita lanjut. Nah, ini yang seperti saya sudah bilang tadi. Untuk bisa memahami strategi menuliskan struktur Lewis yang sudah kita bahas 6 tahap tadi, kita perlu membahas langsung contoh soalnya supaya lebih memahami, ya kan? Nah, di sini ada contoh soal di mana kita mengaplikasikan strategi umum yang sudah kita bahas tadi 6 tahap dalam menuliskan suatu struktur Lewis, ya kan? Jadi di sini ada soal, diminta begini. Tulislah struktur Lewis yang masuk akal untuk senyawa sianogen dengan rumus kimia C2N2. Bagaimana cara kita menuliskan struktur Lewis untuk senyawa ini? Oke, caranya adalah kita menerapkan yang sudah kita bahas tadi 6 tahap itu ya, yaitu sebagai berikut. Ya, kita masuk dalam pembahasan contoh soal yang pertama. Di sini kita akan langsung mengaplikasikan strategi-strategi umum yang sudah kita bahas tadi untuk menuliskan struktur Lewis dari suatu senyawa atau molekul. Nah, jadi kita lihat lagi soalnya. Nah, soalnya kan bunyinya begini. Tulislah struktur Lewis yang masuk akal untuk senyawa atau molekul sianogen C2N2. Nah, bagaimana kita akan menuliskan struktur Lewis untuk molekul sianogen C2N2 ini? Mari kita bahas. Jadi kita akan ikuti langkah-langkah atau strategi umum yang sudah kita bahas tadi. Jadi pertama kita tuliskan dulu kembali rumus kimianya C2N2. Oke. Kemudian kita lihat atau kita review kembali strategi tahap yang pertama. Langkah yang pertama itu adalah kita diminta, di langkah yang pertama, kita diminta untuk menentukan total banyaknya elektron valensi yang ada dalam senyawa ini. Ya kan? Sehingga kita tulis dulu C2N2 itu dia terdiri atas atom C dan atom N, di mana atom C-nya ada 2 dan atom N-nya juga ada 2. Kalau kita lihat di sistem periodik unsur untuk melihat berapa elektron valensi dari kedua atom ini, kita bisa dengan sangat mudah menentukannya. Kalau atom C dia berada pada golongan 4A, berarti elektron valensinya kan ada 4. Ya kan? Kemudian akan dijumlahkan dengan N. Kalau kita lihat di sistem periodik unsur, dia berada pada golongan 5A, berarti elektron valensinya ada 5. Nah, itu kan untuk masing-masing satu atom. Sedangkan yang ini kita bisa lihat dalam rumus kimianya, C-nya ada 2, N-nya juga ada 2. Berarti masing-masing kita kalikan 2. Jumlahnya menjadi 8 tambah 10. Totalnya 18 elektron valensi. Saya singkat EV saja ya, elektron valensi. Oke. Jadi tahap pertama kita sudah lakukan. Keseluruhan dari senyawa ini elektron valensinya adalah 18 elektron valensi. Sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua. Apa yang dituliskan di tahap kedua? Yaitu kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang termasuk atom pusat dan mana yang termasuk atom terminal dalam senyawa C2N2 ini, ya kan? Nah, caranya kan seperti dalam strategi yang sudah kita pelajari, bahwa kita harus melihat
mana atom yang memiliki nilai atau harga elektronegativitas yang lebih rendah, itulah yang menjadi atom pusat, ya kan? Nah sekarang, kalau kita lihat di skala Pauling yang sudah saya bahas kemarin, di video kemarin, kalian bisa lihat di videonya, skala Pauling, atom C itu memiliki nilai elektronegativitas yang lebih rendah. Karena kalau C, EN-nya itu sama dengan, kalau kita lihat di skala Pauling ya, 2,5. Sedangkan N, elektronegativitasnya itu 3,0. Berarti C itu yang menjadi atom pusat karena dia lebih rendah EN-nya, sedangkan N itu yang akan menjadi atom terminal. Oke? Jadi di sini kita sudah tentukan bahwa karena C elektronegativitasnya lebih rendah itu 2,5, sedangkan N itu 3,0, maka yang menjadi atom pusat adalah yang atom C, sedangkan yang menjadi atom terminal adalah yang atom N. Oke? Nah sekarang langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Kita diminta untuk menuliskan struktur kerangka yang masuk akal dengan menghubungkan atom-atom melalui suatu ikatan kovalen tunggal. Nah, kita sudah tahu di langkah yang kedua bahwa C adalah atom pusat, sedangkan N adalah atom terminal. Berarti kalau kita menuliskan struktur kerangkanya, namanya atom pusat berarti C harus di tengah. Kita bisa gambarkan seperti ini dulu, baru kita lengkapi dengan N-nya yang di ujung-ujung kiri dan kanan. Oke, kira-kira seperti ini untuk tahap yang ketiga. Selanjutnya, tahap yang keempat apa? Tahap yang keempat itu kita diminta mengurangkan 2 elektron untuk setiap ikatan yang ada pada struktur kerangka, ya kan? Nah di sini kita lihat ada 3 ikatan ya, 1, 2, dan 3. Dan 3 ikatan ini masing-masing ikatan itu 2 elektron. Berarti jumlah totalnya ada 2, 4, 6 elektron, ya kan? Berarti keseluruhan total 18 elektron valensi kita kurangi dengan 6 elektron valensi. 6 itu dapat dari mana? Dari ini kan, 2, 4, 6. Karena satu garis itu 2 elektron. Totalnya tersisa tinggal 12 elektron valensi. Oke? 12 elektron valensi yang tersisa. Sekarang kita langsung lanjut ke tahap yang kelima. Di tahap kelima yang diminta apa? Di tahap yang kelima kita diminta untuk melengkapi oktet untuk atom terminal dulu, yaitu atom N dulu. Baru sedapat-dapatnya, jika masih ada sisanya, lengkapi untuk atom yang C sebagai atom pusat. Oke, jadi sebanyak 12 elektron valensi yang tersisa ini, ketika kita taruh di struktur kerangka, jadi kita tulis lagi ya, ini kan struktur kerangkanya kan begini. Kemudian ada 12 elektron valensi yang masih tersisa, yang ini kita tempatkan di sini. Kan kita mulai dulu dengan atom yang ujung, atom N. Jadi kan jadinya seperti ini kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke, jadi ternyata 12 elektron valensi yang tersisa hanya cukup untuk melengkapi oktet dari atom terminal, yaitu yang N. Ya kan? Jadi tahap 5 ini masih berlanjut di tahap yang ke-6. Jadi yang atom C ini sebagai atom pusat belum memenuhi aturan oktet. Nah, supaya dia bisa memenuhi aturan oktet, maka yang ke-6 kan kita diminta untuk pindahkan pasangan elektron bebas dari atom terminal untuk membentuk ikatan ganda dengan atom pusat, ya kan? Berarti kita harus pindahkan pasangan elektron bebas dari atom N untuk membentuk ikatan ganda dengan atom C sebagai atom pusat, ya kan? Nah, setiap atom C kan hanya mempunyai 4 elektron, ini kan hanya 2, 4. Itu pun dengan yang ini 2, 4, ya kan? Sehingga memerlukan 4 lagi untuk melengkapi oktet. Jadi, setiap atom C akan memerlukan 2 pasang elektron tambahan yang bisa diperolehnya jika kita memindahkan 2 pasangan elektron bebas dari masing-masing atom N. Jadi ini kita pindahkan seperti ini, jadinya ini dipindah ke sini,
ini juga dipindah ke sini. Ini dipindah ke sini, ini juga dipindah ke sini. Jadinya akan menjadi N 1, 2, 3 C N 1, 2, 3. Jadinya kira-kira akan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Akhirnya rumus struktur Lewis yang diperoleh jadinya seperti ini. Oke, jadi semua kalau kita cek sudah memenuhi aturan oktet. Untuk yang N kan 2, 4, 6, 8. Untuk yang C yang ini 2, 4, 6, 8. C yang ini 2, 4, 6, 8. Begitupun dengan N yang ini 2, 4, 6, 8. Jadi semua keempat atom-atom ini sudah memenuhi aturan oktet. Oke, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Sebenarnya dalam menuliskan struktur Lewis itu sangat mudah untuk kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang kedua. Tadi kita sudah bahas pembahasan bagaimana menuliskan struktur Lewis untuk senyawa atau molekul yang netral. Kali ini kita akan lanjut membahas bagaimana menuliskan struktur Lewis untuk ion poliatomik. Jadi sudah bukan senyawa atau molekul netral, tapi sudah dalam bentuk ion poliatomik. Oke, jadi kita lihat lagi soalnya apa. Minta tulislah struktur Lewis untuk ion nitronium dengan rumus kimia NO2+. Bagaimana kita menuliskan struktur Lewis untuk ion nitronium NO2+ ini? Ya sama, kita menggunakan strategi atau langkah-langkah seperti contoh soal sebelumnya tadi. Oke? Mari kita kerjakan ya. Kita bahas sama-sama. Dituliskan dulu rumus kimianya NO2+. Kemudian kita mulai dengan tahap yang pertama. Sama seperti contoh soal yang tadi, untuk tahap pertama kita diminta untuk menentukan total banyaknya elektron valensi yang ada dalam ion poliatomik ini kan ya. Jadi di sini kan ada N1, O ada 2, dan jangan lupa ada muatan plus yang menandakan kalau muatannya plus atau positif, berarti dia melepaskan satu elektron. Berarti kita akan mengurangkan dengan satu elektron ya. Jadi N itu kalau kita lihat di sistem periode unsur kan seperti soal sebelumnya, elektron valensinya dia ada di golongan 5A, berarti elektron valensinya ada 5. Elektron valensinya ada 5 dan N-nya itu hanya ada 1, sehingga hanya 5 elektron valensi. Kemudian kita jumlahkan dengan O. Kalau kita lihat di sistem periode unsur, dia kan ada di golongan 6A, berarti elektron valensinya ada 6. Dan jangan lupa O-nya kan ada 2 di sini, berarti 2 dikali 6 elektron valensi. Kemudian jangan lupa juga ada muatan plus di sini yang menandakan dia 1 plus ini menandakan dia melepaskan 1 elektron, berarti kita harus kurang 1 elektron valensi. Sehingga totalnya menjadi 5 tambah 2 kali 6 kurang 1, totalnya menjadi 16 elektron valensi. Ya kan? 5 tambah 12 kurang 1. Ya kan? 5 tambah 12, 17 kurang 1, 16 elektron valensi. Oke, ini untuk tahap yang pertama. Sekarang tahap yang kedua, kita diminta mengidentifikasi mana yang menjadi atom pusat dan atom terminal. Ya kan? Dan kita sudah belajar tadi seperti di soal sebelumnya bahwa yang menjadi atom pusat itu adalah atom yang memiliki nilai elektronegativitas lebih rendah. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita lihat di skala Pauling, N itu harga elektronegativitasnya itu sebesar 3,0. Sedangkan O, harga elektronegativitasnya itu sebesar 3,5. N lebih kecil elektronegativitasnya dibandingkan dengan O, sehingga N lah yang menjadi atom pusat. Sedangkan O yang menjadi atom terminal. Oke? Seperti itu ya. Itu langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Kita diminta untuk menuliskan struktur kerangka yang masuk akal dengan menghubungkan atom-atom melalui ikatan kovalen tunggal. Di sini kita sudah tahu bahwa yang menjadi atom pusat adalah N dan yang menjadi atom terminal adalah O. Ya kan? Sehingga kita menuliskannya menjadi
N taruh di tengah, kemudian garis, garis, dan O. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita jangan lupa bahwa ini ion ya. Ini ion poliatomik, bukan senyawa netral. Sehingga kalau dalam bentuk ion, kita jangan lupa tetap menuliskan dalam kurung, terus ada plus di sini. Saya sudah bahas ini di video pertama kan, bedanya menuliskan struktur Lewis senyawa netral dan yang dalam bentuk ion. Kalau dalam bentuk ion harus ada dalam kurung dan jangan lupa muatannya. Oke, jadi kira-kira tahap yang ketiga seperti ini. Tahap yang keempat, itu kita diminta kurangkan 2 elektron untuk setiap ikatan yang ada pada struktur kerangka. Nah, di sini kan ada 2 ikatan. Berarti kalau ada 2, tiap ikatan nilainya 2 elektron, berarti kalau ada 2, 4 elektron. Sehingga yang ini, yang 16 elektron valensi, total keseluruhannya kita kurangkan dengan 2 kali 2 ini. 2 elektron untuk satu ikatan, karena ikatannya ada 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 elektron valensi. Ya kan? Berarti akan menjadi tersisa 12 elektron valensi. Oke? Jadi ada 12 elektron valensi yang akan kita gunakan di tahap yang kelima. Tahap yang kelima itu kita diminta untuk apa? Melengkapi oktet untuk atom terminal. Ya kan? Sehingga kemudian ketika masih ada sisanya, sedapat-dapatnya juga lengkapi untuk atom pusat. Ya kan? Jadi 12 elektron valensi yang tersisa ini kita akan taruh di atom terminal dulu. Ketika sudah tercapai oktet, baru kalau masih ada sisa baru taruh di atom pusat. Sekarang kita lihat, kita gambarkan dulu kembali struktur kerangkanya. Kan tadi seperti ini yang di tahap 3 toh, yang ini. Nah, kita gambarkan lagi. Kemudian 12 elektron valensi ini kita taruh dulu di O. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ternyata 12 elektron valensi hanya cukup untuk mengisi atau mencapai oktet untuk atom terminal saja, sedangkan atom pusat yang N belum capai oktet, dia baru 4, butuh 4 lagi. Sehingga tahap ke-6 perlu dilakukan. Pindahkan pasangan elektron bebas yang ada di atom terminal, dalam hal ini atom O, untuk membentuk ikatan ganda dengan atom N, sehingga atom N juga bisa mencapai oktet. Berarti caranya adalah yang ini kita pindahkan ke sini, ya kan? Sedangkan yang ini kita pindahkan juga ke sini. Oke? Sehingga jadinya akan jadi seperti ini kan? O garis 2 N garis 2 O positif. Dengan begini, semua atom sudah memenuhi aturan oktet. Oke? Jadi berapa yang akan dipindahkan tergantung N-nya masih butuh berapa. Karena N-nya kan ini sudah ada 2, 4. Masih butuh 4 lagi, berarti 2 dari sini dan 2 dari sini. Beda dengan soal sebelumnya. Dia terbentuk ikatan ganda rangkap 3. Kalau ini hanya butuh ikatan ganda rangkap 2 saja. Jadi semuanya itu tergantung atom pusat itu masih butuh berapa. Oke? Karena atom pusatnya sudah ada 4, dia butuh 4 lagi. Berarti satu di kiri berikan satu pasangannya, itu yang ini kan yang dia berikan tadi. Sedangkan yang di kanan juga berikan satu pasang ke sini. Sehingga akhirnya N ada membentuk ikatan dengan rangkap 2 dengan O. Seperti itu. Oke? Semoga dapat dipahami ya. Ini sangat mudah. Dan kalau kalian mengerjakannya mengikuti langkah-langkah strategi yang sudah kita bahas, maka pasti bisa mengerjakan. Karena ini sangat mudah, konsepnya juga sangat mudah diingat. Oke? Jadi, untuk video khusus pembahasan bagaimana menuliskan struktur Lewis dari suatu senyawa atau molekul sudah selesai, sudah kita bahas. Semoga dapat dipahami ya, semoga dapat dimengerti. Dan untuk video selanjutnya, kita akan bahas mengenai apa yang namanya muatan formal. Kan kita akan bahas mengenai apa yang dimaksud dengan muatan formal, namun itu akan dibahas di video selanjutnya. Oke, semoga pembahasan kali ini dapat dipahami, dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai kita berjumpa di video yang ketiga. Terima kasih.